Pidato pengukuhan Guru Besar Manajemen Madrasah pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan judul Kepemimpinan Akademik Transformatif dalam Manajemen Madrasah, Fondasi Peradaban, Integrasi Ilmu dan Penguatan Ekosistem STEM. Yang kami hormati Profesor Dr. A. Umar MA, kami silakan. Lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada 9 Januari 1964 dari pasangan Kiai Haji Abdurrahman almarhum dan Hajah Kastini almarhumah. Dr. Haji Ahmad Umar MA menapaki jalan keilmuan dengan satu keyakinan mendasar bahwa madrasah adalah fondasi peradaban, bukan sekedar institusi pendidikan. Dalam kehidupan keluarga, Profesor Umar menikah dengan Insinyur Hajah Tri Hartini Woro Susiloningsih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan 3 putri. Putri pertama, Lina Zakil Muna, terlebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putri kedua, Isyana Izal Muna M.Eng MSc PhD, kini bermukim di Krakow, Polandia bersama suaminya Yahya Abdulati MSc, warga negara Qatar. Putri ketiga, Marwa Nailul Muna, sedang menempuh studi teknik elektro di RWTH Aachen, Jerman. Dari keluarga inilah nilai keikhlasan, ketekunan, dan wawasan global bertumbuh. Pendidikan Profesor Umar ditempuh secara berjenjang dari madrasah, perguruan tinggi Islam, hingga pendidikan doktoral yang membentuk kedalaman akademik dalam bidang manajemen madrasah. Yang membedakan Profesor Umar dengan banyak akademisi lainnya adalah cara ia membangun ilmunya. Ia tidak berhenti pada teori, melainkan turun langsung mendampingi madrasah melalui pengabdian di Kementerian Agama di Grobogan, Salatiga, dan Pekalongan. Pengalaman lapangan tersebut melahirkan karya-karya penting, antara lain Revolusi Madrasah, Madrasah Transformatif, Pendidikan Islam berbasis mutu madrasah dan pesantren, serta dinamika sistem pendidikan pesantren. Karir nasional Profesor Umar mencapai momentum penting ketika dipercaya oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin sebagai Direktur Kurikulum, Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah. Ia menyusuri denyut madrasah dari Indonesia Barat hingga Timur. Pengalaman nasional tersebut diperkaya oleh perspektif internasional yang meneguhkan keyakinannya bahwa madrasah Indonesia mampu bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri keislaman dan keindonesiaannya. Bahkan sebelum dikukuhkan sebagai profesor, pemikiran dan pengabdian Profesor Umar telah diabadikan dalam buku Bapak Madrasah Indonesia, terbitan PT LX Media Komputindo Gramedia Group. Hari ini, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang mengukuhkan seorang profesor yang ilmunya tumbuh dari lapangan dan diabadikan sepenuhnya untuk kemajuan madrasah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear Bapak, from Yahya and Ishna in Krakow, Poland, we would like to congratulate you on your inauguration as professor at UIN Wali Songo Semarang. This is a blessing from Allah and we are truly so proud of you. Alhamdulillah, Allahumma anfa bi'ilmika al-Islam wal Muslimin. We are very happy for you, Papa, from Poland, Krakow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Professorentitel. Diese Auszeichnung zeigt, wie viel Herz, Fleiß und Hingabe du in deine Arbeit steckst. Wir sind unendlich stolz auf dich. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan Ketua dan anggota Senat, Rektor UIN Wali Songo beserta seluruh jajaran pimpinan, para guru besar, para kolega akademisi,
istri dan keluarga besar Bani Abdurrahman di Grobogan, dan Trah Sutarman di Wonosobo, serta hadirin khususnya Bapak Direktur PT KAI dan Kepala Biro SDM Kemendikbudmen yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya muliakan, orasi yang ke-9 ini berjudul Kepemimpinan Akademik Transformatif dalam Manajemen Madrasah. Sejarah membuktikan bahwa tidak pernah ada lahir pemimpin besar yang secara instan. Krisis kepemimpinan yang saat ini kita hadapi sejatinya bukan karena faktor kekurangan figur, melainkan kegagalan sistem pendidikan yang menempa pemimpin melalui proses yang benar. Pendidikan kita kerap terjebak dalam pragmatisme teknis, sehingga gagal melahirkan pemimpin yang memiliki visi strategis, kedalaman ilmu, dan integrasi sosial. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan 31 menegaskan bahwa Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menetapkan manusia sebagai khalifah di bumi, Allah terlebih dulu membekalinya dengan ilmu pengetahuan, dengan berdialog. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan dan ilmu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Allah ketika menunjuk Nabi Adam, malaikat pun protes, lalu ada dialog. Yang sekarang kalau ada seleksi pimpinan ada namanya uji kompetensi. Kepemimpinan akademik bukan sekedar jabatan administratif, melainkan amanah intelektual untuk mengintegrasikan literasi keagamaan dengan sains dan teknologi agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Hadirin yang berbahagia, ketika kepemimpinan akademik bekerja secara transformatif, birokrasi yang kaku berubah menjadi ekosistem mutu yang dinamis. Hal ini sesuai dengan riset yang kami lakukan di tahun 2024, MAN 2 Kota Malang, MAN Insan Cendekia Serpong, dan MAN 2 Pekanbaru secara konsisten selama lebih 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 menjadi juara Olimpiade Sains Nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, tetapi juaranya anak-anak madrasah dengan kualifikasi kurang lebih 13% medali direbutkan oleh 3 madrasah ini, mengungguli seluruh sekolah-sekolah unggulan terbaik di Indonesia. Dan alhamdulillah tahun 2025 madrasah ini tetap juga unggul. Jadi 6 tahun 6 kali berturut-turut madrasah mengungguli sekolah-sekolah terbaik. Ini agak berbeda dengan orasi yang ke-8 bahwa madrasah unggul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, di madrasah-madrasah tersebut pemimpin bertindak sebagai Chief Academic Officer yang mengelola sumber daya strategis demi keunggulan akademik dan penguatan karakter. Kelas tidak lagi dipahami semata sebagai ruang transfer of knowledge, melainkan sebagai laboratorium kepemimpinan. Di ruang kelas, termasuk perkuliahan di kampus-kampus perguruan tinggi, seyogyanya harus membekali setiap mahasiswa untuk memiliki 3 kompetensi dasar, yaitu
leadership, public speaking, dan mentoring. Karena 3 keterampilan inilah yang kemudian dibutuhkan setiap pemimpin, khususnya pemimpin di madrasah yang berjuang secara sungguh-sungguh, alhamdulillah sekarang sukses. Hadirin yang kami hormati, sebagai penutup, kepemimpinan sejatinya adalah perjalanan pengabdian yang seringkali menuntut keteguhan, kesabaran, dan pengorbanan. Dalam perjalanan itulah saya menyadari betapa besar peran orang-orang terdekat di sekeliling kita yang menjadi sumber doa, sumber kekuatan, dan keikhlasan. Oleh karena itu, di akhir orasi ilmiah ini, izinkan saya mengaturkan doa dan bakti untuk almarhum orang tua saya, Mbah Abdurrahman dan Mbah Kastini, juga mertua saya, Mbah Tarman sama Mbah Maryam, serta putri tercinta saya yang tidak bisa ya asuh, Ananda Lina Zakil Muna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau-beliau di tempat yang terbaik di sisi Allah, diampuni segala dosanya, dan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya berterima kasih kepada istriku Tri Hartini Warasulningsih yang dengan ketegasan dan kedisiplinannya membuat anak-anak dan saya khususnya bisa lebih fokus. Silakan berdiri, Bu. Ya, ini yang tegas dengan saya sehingga saya harus sungguh-sungguh. Juga tidak lupa kakak-kakakku, Kak Askuri, monggo jumeneng Kang. Mbak Yu saya, adik-adikku, monggo kula suwun berdiri. Ya, beliau ini tidak lulus sampai kuliah, tapi alhamdulillah adiknya sudah 2 profesor. Silahkan Profesor Mustafa berdiri. Ini adik saya tapi sudah lebih dulu daripada saya profesor. Selanjutnya sebelum saya tutup juga, saya mohon berkenan berdiri Profesor Munadi. Pak Nur Hafid, mana Pak Nur Hafid? Adakah Pak Nur Hafid? Iya, di belakang. Beliau berdua ini yang memimpikan saya menjadi profesor. Saya nggak pernah mimpi. Saya nggak tahu Pak Nur Hafid di tahun 2020 itu tiba-tiba mengumpulkan naskah-naskah saya, dibuatkan angka kredit, dan Pak Munadi yang membantu untuk menulis banyak hal. Pak Fakih ini tim di Jakarta, ada Prof. Kusairi dari Surabaya, tetapi tidak akan selesai kalau saya nggak nyebut Profesor Sahiron. Profesor Sahiron ini yang mendorong terakhir, kenapa kau nggak maju? Apa pantes toh Mas? Loh, koncomu ki lho sing jabat iso profesor. Mosok kowe dosen rasa profesor. Terima kasih Prof. Berkat beliau-beliau ini aku alhamdulillah bisa jadi profesor. Maka dengan itu semuanya Allah yang akan balas. Jazakumullah ahsanal jazaa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.